Nah, nafkah ini ada dua. Yang pertama nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Nah, misalkan istri sampean kasih nafkah lahir terus tidak dikasih nafkah batin, kasihan lah. Atau dikasih nafkah batin terus nggak pernah dikasih nafkah lahir, aduh, ngomel terus. Wa akhadtu illa wa huwa lam ya'lam, dan aku mengambil harta suamiku itu sedangkan suamiku tidak tahu. Apa jawaban Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladak, ambillah sesuatu yang cukup untukmu dan anak-anak. Nah, jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, maka istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Boleh. Bagaimana cara mengambil? Ya secukupnya. La yakfiki wa waladak. Nah, bagaimana Pak kalau istri punya duit? Contoh duitnya istri yang diperoleh dari mahar atau mas kawin. Ketika baru akad, saya terima nikah dan kawinnya Siti bin Siti misalnya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2 gram misalnya. Maka emas 2 gram itu mutlak milik istri, bukan milik suami. Nah, apakah kita boleh meminta uang mahar itu? Apakah kita boleh mengambil uang mahar itu? Apakah kita boleh mengambil uang istri kita? Jawabannya boleh, atas izin istri. Kalau istrinya ngebolehin ya ambil, pakai. Kalau istrinya nggak ngebolehin ya nggak boleh. Tapi kalau istri nggak ngebolehin, kebangetan. kebangetan. Kata Al-Quran, wa atun nisa shadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'an. Maka ketika engkau kawin dengan istrimu, maka berilah dia mahar. Fa in tibna lakum, kalau memang istrimu memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu dan itu atas kemauannya sendiri, faqulu hani'an mari'an, ambil dan gunakan sebaik mungkin. Nah, jadi hukum suami menggunakan uang istri boleh atas izin istri. Tapi kalau istri nggak ngizinin, nah itu istri kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah dalam Al-Quran, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, tapi segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hewan, ada jantan, ada betina, dan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kenapa diciptakan berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kita bisa tenang. Loh bener Pak, kalau seandainya nggak ada perempuan nggak akan bisa tenang kita ini. Wong Nabi Adam yang sudah ditakdirkan di surga, sudah diciptakan di dalam surga, karena nggak ada perempuan, ngesakno Pak, kasihan, minta teman. Maka lagi diciptakan Siti Hawa. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menginginkan kita agar kita dengan pasangan kita menjadi mawaddah wa rahmah, bahagia dan selalu tenang.
Nah, gimana cara menggapai kebahagiaan bagi pasangan-pasangan kita? Maka yang pertama, kita sebagai lelaki harus tahu diri, harus tahu apa kewajiban kita sebagai suami. Yang pertama dan yang paling utama adalah wajib memberikan nafkah. Nah, nafkah ini ada dua. Yang pertama nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Nah, misalkan istri sampean kasih nafkah lahir terus tidak dikasih nafkah batin, kasihan lah. Atau dikasih nafkah batin terus nggak pernah dikasih nafkah lahir, aduh, ngomel terus. Nah, maka dari itu kita sebagai suami harus bisa royal terhadap istri. Berikan seluruh apa yang kita mampu. Bahkan suatu cerita ketika masa Rasulullah, ada seorang istri yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anna Abu Sufyan rajulun syahihun, kata istri itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan ini laki-laki yang sangat pelit, medit, kata istri itu. Walam yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak pernah memberikan kecukupan kepadaku dan anak-anakku. Masa untuk sebulan dikasih cuma 100.000, disuruh beli beras, beli ikan, beli sayur, pokok, susu, kan lesak loh, enggak cukup. Wa akhadtu illa wa huwa lam ya'lam. Dan aku mengambil harta suamiku itu sedangkan suamiku tidak tahu. Apa jawaban Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladak. Ambillah sesuatu yang cukup untukmu dan anak-anak. Nah, jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, maka istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Boleh. Bagaimana cara mengambil? Ya secukupnya. Ma yakfiki wa waladak. Sesuatu yang cukup bagimu dan anak-anakmu. Kalau istri sekarang kan kelewatan, Pak. Butuhnya sebulan beras 5 kilo, ngambil duit 5 juta. Beli beras 100.000, beli skincare-nya 4.500.000. Ruwet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berarti dari hadis ini, kalau memang kita sudah memenuhi seluruh kebutuhan istri, maka istri tidak boleh lagi ganggu gugat uang suami. Nggak boleh. Istri itu nggak boleh ganggu gugat. Kalau ada bahasa uangmu uangku, uangku uangku, repot. Nah, itu selama suami masih memberikan nafkah selayaknya, semampunya. Ya, kalau memang suaminya mampu ngasih 100.000 minta 1 juta, ya repot toh, Pak. Ya, jangan kawin sama saya dulu. Kalau nggak siap susah senang, cuma siap senangnya aja misalkan. Jadi dari sini bahwa istri dan suami sama-sama boleh mengambil harta, tapi kalau suami atas dengan ridho istri. Nah, jadi harus ada komunikasi, sering ngomong sama istri, sering ngobrol sama istri, biar sama-sama saling pengertian. Jadi kalau nggak ada pengertian repot. Uangmu, repot. Kalau saya, Pak, pribadi, ya uang istri kalau lagi ngejob wedding, ya tak pakai beli beras juga kalau lagi belum gajian. Mau makan apa? Bahasanya ngutang, tapi nggak pernah tak bayar. Nggak dosa itu. Pak ngutang, Pak, nanti kan minta gitu. Nanti minta gitu, ngutang nggak apa-apa pakai istri itu. Dek, nanti kalau udah setahun 2 tahun, utangnya dulu lunas ya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa sakinah mawaddah wa rahmah ila yaumil qiyamah. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.